Pemirsa, heboh desainer dan presenter Ivan Gunawan melakukan operasi hidung berbiaya fantastis di salah satu negara. Ia bahkan sempat membagikan momen menjelang operasi hingga menjalani perawatan usai operasi plastik. Hasil permak hidung memang membuat penampilan pria yang akrab disapa Igun itu terlihat berbeda. Kepada halayak, Igun mengakui jika operasi yang dilakukan demi menunjang pekerjaannya saat ini. Pada kesempatan ini, Igun juga menjelaskan jika hatinya sedang galau lantaran operasi plastik pada hidungnya dikomentari secara negatif oleh warganet. Itu sebabnya Ivan menegaskan soal permak hidung dengan biaya ratusan juta rupiah itu. Sekalipun netter menggunjingkan Igun soal dana yang besar hanya untuk mempermak hidung, namun Igun tetap tenang menanggapinya. Pada kesempatan itu, Igun mengungkapkan jika melakukan operasi hidung untuk menunjang karirnya bukan karena ikut-ikutan seperti yang dilakukan sejumlah sahabatnya. Alhamdulillah, saya 2 minggu terakhir ini udah mau 12 kilo. Jadi saya lagi nggak makan karbo, lagi nggak makan gula-gulaan gitu. Jadi ya bener-bener yang aku konsumsi lebih ke protein. Jadi intinya sih pengen sehat, bonusnya kurus, itu aja. Terlepas dari kontroversi soal operasi hidung berbiaya fantastis, dalam waktu dekat ini Igun tetap berkarya. Bahkan desain baju-baju Igun semakin mendunia. Itu sebabnya ia kini bersiap hendak keliling di 3 negara, kerja sekaligus jalan-jalan. Allah, sepanjang September nanti saya akan berangkat fashion show ke 3 negara. Tanggal 2 Oktober akan ada di Paris Front Row, tanggal 13 akan ada di 2 September akan ada di Paris Front Row, tanggal 13 September akan ada di New York Fashion Week, tanggal 18 September akan ada di London Fashion Week. Nah, kebetulan yang di London Fashion Week aku juga berangkat bersama dengan Mbak Linda dari Button Scarf. Jadi di London Fashion Week itu kita mengeluarkan modest fashion ya. Tahun depan kan lebarannya di Februari nih, jadi kita udah ada teaser-teaser lah gitu. Kesulitannya apa sih Kak merancang nanti buat ketiga negara? Sebenarnya bukan kesulitan merancangnya ya, kesulitannya memanage waktu, karena kalau aku sih perginya dari benar-benar dari akhir bulan ini kan, jadi baru balik ke Indonesia tanggal 23 September dan nggak biasa bikin fashion show dengan tenaga yang sedikit. Kalau kita di Indonesia kalau bikin fashion show kan bisa puluhan orang yang bantuin kita di belakang panggung. Tapi ini nih aku belum pernah berangkat dengan tim yang sangat kecil. Aku cuma pergi berlima gitu kan, dan harus pindah-pindah gitu dari Paris pindah ke New York, dari New York pindah ke London gitu, dan koleksinya juga berbeda-beda gitu. Jadi ya seru sih ngatur perpindahan-perpindahannya itu. Kalau misalnya untuk koleksi sih memang tidak ada kesulitan. Bukan hanya itu, Ivan Gunawan mengaku bangga didapuk sebagai perancang busana calon pengantin perempuan Adiba Kanza, Putri Umi Pipik Dian Irawati, dan almarhum Ustadz UJ. Adiba dan Egy Maulana Fikri memang tengah bersiap untuk menikah. Lantas seperti apa model busana pengantin perempuan ala Ivan Gunawan yang sedang dalam proses penyelesaian itu? Anaknya mau menikah di bulan Desember, jadi aku alhamdulillah dipilih Umi untuk bisa menggarap baju anaknya buat akad sama resepsi. Igun mengaku jika busana pengantin Adiba hampir rampung. Ia mengaku berusaha membuat baju sesuai dengan permintaan Adiba, itu sebabnya pengerjaannya butuh waktu dan ekstra hati-hati. Lalu seperti apa busana pengantin Adiba yang disebut-sebut sempat membuat Igun tak nyenyak tidur? Adiba dari kecil, dan ya namanya kalau mau menggarap busana pengantin kan pasti banyak obrolan ya, mau seperti apa gitu. Karena memang aku sekarang ya semakin handal membuat baju muslim, jadi buat aku sih nggak ada kesulitan gitu. Ya, oh insya Allah seneng dong. Apalagi kalau Uminya merit, aku lebih seneng lagi. Ya, insya Allah Igun yang mensupport nanti. Aku bikin baju pengantinnya Adiba buat bulan Desember nanti. Insya Allah lancar. Seperti apa? Tanya sama yang kawin. Kalau kita kan yang buat baju, ya kita harus merahasiakan kan. Tapi yang jelas konsepnya unik, warnanya belum pernah dibuat untuk pengantin. Udah sampai proses desain. Sekarang aku udah lagi cari kain dan segera diproses. Doain aja. Seperti apa sih mungkin saat ini planningnya gitu ya, sedang berjalan? Ya sedang persiapan aja, sedang persiapan segala sesuatunya, sedang
repot pilih-pilih dan lain-lainnya lah. Kalau orang menikah itu kan pasti dari pengantinnya, bukan Igun yang menikah kan. Jadi semua ada by request. Karena juga imajinasi Adiba tuh sangat Liar, dia liar juga gitu. Jadi ya bagus lah. Mungkin ini kan untuk jadi pernikahan sekali seumur hidup ya gitu. Jadi yang harus benar-benar all out. Kalau zaman dulu mungkin kalau nikah kan keinginan orang tua ya. Kalau sekarang ya benar-benar keinginan mempelai. badannya Adiba kan kecil nih Kak, gimana? Oh kecil banget, udah kecil banget Adib. Kayak princess gitu. Iya kita lihat aja seperti apa. Berapa persen ya? Ya udah 75% lah, gitu. Tinggal sedikit aja. Itu lebih banyak LDRan, jarang ketemu gitu kan. Apalagi Egy juga tinggalnya kan di luar negeri ya kan, lebih banyak sibuk banget dengan bolanya. Awalnya kalau nggak salah sih gitu, awalnya dulu kayaknya Egy yang nge-DM Adiba, cinta dari DM. Ya saya bilang kalau serius ya benar-benar serius sama anak saya ya. Maksudnya deketin, ya kenalkan dengan orang tua. Ya alhamdulillah kita kedua belah orang tua sudah bertemu, sudah kenal dan bismillah menuju halal kan gitu. Adiba dan Egy diketahui akan mengakhiri masa lajangnya di bulan Desember. Keduanya kini sedang mempersiapkan diri. Umi Pipik bahkan sempat berujar jika persiapan pernikahan putrinya itu sudah lebih dari 50%. Lantas seperti apa dukungan keluarga besar almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Benarkah kabar yang beredar jika Umi Pipik belum memberitahu keluarga almarhum suaminya? Justru saya tahunya dari teman-teman media, tahunya dari media online. Jadi kalau selebihnya untuk secara langsung belum. Nggak diberitahu ya, paling tidak diberitahu gitu. Kan kecewa adanya di hati, Pak. Tapi tetap kita bagaimana senyum. Terlihat keluarga ini lebih baik dan terbaik. Bang, sorry maaf. Kan manusiawi lah. Sekarang abang dikasih sama bos 100 perak, saya mau perak, capek sama ya pasti. Apalagi ini kan bicara batin. Bicara ini adalah hak ya, bukan saya mengambil hak orang, tapi ini hak saya yang mana agama memberikan hak ini kepada saya. Gitu loh. Bukan apa ya, bukan orang lain memberikan hak kepada saya, tapi agama Allah yang memberikan hak kepada saya, Rasulullah memberikan hak kepada saya. Dan saya sebagai orang yang beragama harus menjalankan hak saya, itu loh. Kalau bicara kecewa, ya sangat manusiawi kan. Cuman ya kan, karena kan semua ini ada, ya kan, apa ya, ada syarat dan rukunnya yang mereka lebih sangat tahu lah, gitu. Apalagi soal mimpi kan soal ustazah pastinya sangat tahu lah. Itu rukun daripada syarat daripada pernikahan itu, apalagi seorang perempuan yang mana yaitu tadi kami ada, dengan kami ada, keluarga besar kami ada, dan kami yang lebih wajib ya, karena mengikuti apa yang menjadi tadi syarat daripada rukun yang kita anut, yang kita ikuti ya, yaitu Imam Syafi'i. Di sisi lain, mahasiswa baru bernama Ferdian mendadak jadi perbincangan publik setelah ditawari menjadi CEO di perusahaan milik Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM, Bahlil Lahadalia. Cita-cita mau jadi apa? Jadi CEO, Pak. Mau jadi CEO? Iya, benar. Mau jadi CEO di perusahaan saya nggak? Boleh. Dari mana Dian? Dari Lamongan, Pak. Lamongan. Ya, Jawa Timur. Ayah kamu kerja apa? Ayah sudah almarhum, ibu juga sudah almarhum. Kamu benar mau jadi CEO? Benar, Pak. Dian, saya lihat kamu luar biasa sekali, punya sikap yang berani dan gentle. Dan ciri seorang pengusaha itu ada pada kamu. Mau nggak kamu kontrak sama saya? Mau, Pak. Dian. Momen itu terjadi ketika Bahlil menghadiri acara pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Pada sesi tanya jawab, mahasiswa asal Lamongan melontarkan tanya kepada Bahlil. Penasaran dengan pertanyaan itu, Bahlil balik bertanya kepada Ferdian setelah diminta maju. Dan tak disangka-sangka, Pak Menteri meminta mahasiswa baru itu menjadi CEO di salah satu perusahaannya. Lantas apa reaksi Ferdian? Saya nggak perlu menjawab pertanyaanmu. Mulai hari ini, saya minta kamu sekolah, saya kasih beasiswa sampai selesai. Tapi, kamu kontrak sama perusahaan saya ya.
Supaya selesai kuliah kamu jadi CEO ya. Tapi saya hanya D3 Kak. Hanya D3. D3. Nggak apa-apa. Apa artinya S1 dan D3 dalam CEO? Mempekerjakan orang D3 menjadi CEO yang hebat jauh lebih baik daripada mempekerjakan seorang doktor CEO tapi tidak mampu membawa tujuan perusahaan. Dia ingin selalu berusaha membanggakan kedua orang tuanya yang telah tiada dengan kegigihan dan ambisi dia untuk sukses, sehingga bisa terbukti dengan dia ditolaknya KIP tetapi dia langsung diberi beasiswa dan langsung dikontrak untuk menjadi CEO. Luar biasa, sangat bangga sekali. Deal ya, Pak Wi. Saya akan memberikan beasiswa sampai selesai, tapi langsung kontrak belajar ya. Siapa? Habis itu kamu kerja di perusahaan ya. Ya. Kamu kan mau jadi CEO kan? Bener.